Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Jadi Bapak Ibu, Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2026. Ya, dalam peraturan ini disebutkan bahwa THR itu diperuntukkan untuk ASN, termasuk dalam hal ini tentunya guru. Dan lebih detail, dalam lampiran nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Ibu, ini memuat tentang petunjuk teknis lebih detail untuk semua penerima THR dan gaji 13 tahun 2026 ini, Bapak Ibu. Ini adalah lampiran dari nomor surat bernomor ND71 PB 2026. Jadi di sini kita akan ngecek dua informasi, yaitu terkait THR itu sendiri, kemudian tambahan TPG THR 100% 2026, karena kabar baiknya tahun ini kembali ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam juknis ini di bagian 3 disebutkan dalam rangka penerbitan SP2D ya, terkait SP2D dan SPM itu untuk ASN ya, PNS, TNI, Polri, P3K, pejabat negara dan seterusnya diajukan pada 1, 4 sampai 17 Maret menggunakan playground RPK BUNP gaji. Jadi kalau kita lihat tanggalnya memang ini sudah mulai masuk Bapak Ibu tanggal 4 sampai tanggal 17 itu. Namun Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa untuk guru ASN dalam hal ini itu kan naungan Pemda. Jadi yang akan mencairkan ke rekening guru adalah pemerintah daerah. Ini biasanya setiap tahun ini beda-beda tanggalnya untuk setiap daerah Bapak Ibu. Ada daerah yang cepat, ada yang menyusul kemudian. Tapi rentangnya itu tetap sebelum hari raya Bapak Ibu. Terkait TPG THR ini kabar baik Bapak Ibu bahwa kembali dianggarkan tahun ini. Nah, ada hal menarik yang menjadi pertanyaan dari guru-guru banyak di kolom komentar channel kita. Banyak yang menanyakan apakah tahun 2026 kembali diprogramkan untuk TPG THR 100%. Nah, ini menjawab Bapak Ibu. Terjawab di sini di bagian komponen yang diberikan. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2026 diatur sebagai berikut. 1. PNS P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan negara, penyiaran publik, pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik dan seterusnya, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Poin kedua Bapak Ibu ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya tertuang ya, yaitu guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Ayat inilah yang menjadi payung hukum seperti di tahun 2024-2025 sehingga guru-guru sertifikasi ASN itu dapat tambahan 1 bulan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Nah, ini kembali Bapak Ibu di juknis THR keluar lagi ayat ini atau poin ini atau diktum ini yang menjelaskan terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Ini tentu menjadi kabar baik Bapak Ibu untuk guru-guru sertifikasi terutama ASN ya. Semoga ke depan non-ASN juga mendapatkan THR. Namun untuk saat ini memang regulasinya THR dan gaji 13 itu hanya untuk ASN. Nah, ini suratnya Bapak Ibu. Di video berikutnya kita akan dalami lebih lanjut. Di video kali ini kita fokus pada poin yang banyak ditanyakan terkait TPG THR 100%. Surat ini Bapak Ibu ditandatangan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Astera Primanto Bakti. Dan kami tadi nge-scan tanda tangan elektronik ini dan memang hasilnya dokumen tersebut Bapak Ibu bersumber dari satu file Kementerian Keuangan.go.id. .go.id ini adalah domain resmi pemerintah ya. .go ini adalah .government.id. Jadi ini menjadi poin penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah surat edaran, entah itu dari daerah atau dari pusat, pemerintah pusat, perlu Bapak Ibu teliti memastikan surat itu valid. Karena sekarang banyak surat-surat yang beredar, ternyata itu adalah surat yang tidak benar. Tadi kami nge-scan dan memang hasilnya sinkron. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini
Bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book ice breaking atau games untuk siswa, ada e-book guru cerdas finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 082313320383. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah, dibandingkan tahun lalu ini meningkat, tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan.